Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi buat teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farid Prayitno dan ada rekan saya di sini Junafak Bedarista dan Disna Dewi Anggin. Nah, di sini kami akan menyampaikan materi perkuliahan tentang analogi, fisiologi dan tubuh manusia. Nah, di sini kita akan membahas tentang sistem pencernaan pada manusia. Sebelum kita masuk ke materi, oke, di sini ada kami dari kelompok 4 dari kelas biologi B. Kita next ke slide selanjutnya. Oke, di sini ada pengertian pencernaan. Sistem pencernaan manusia adalah suatu sistem dalam tubuh yang berperan sebagai penerima makanan dari luar. Yang kemudian proses di dalam organ-organ pencernaan manusia dimulai dari menerima makan dari luar, mencerna menyerap bahan yang dapat diserap, serta mengeluarkan sisa-sisa pencernaan. Jadi pada pengertian pencernaan manusia ini semua awalnya dilakukan dari pencernaan yang diawali dengan memasukkan makanan atau mungkin zat-zat lainnya yang berfungsi untuk diserap oleh tubuh manusia. Setelah diserap, digunakan sisa zat dari makanan ataupun yang digunakan dalam tubuh manusia ini bisa dikeluarkan lagi melewati sistem pencernaan. Nanti akan dibahas lebih dalam lagi setelah selanjutnya. Oke, kita next. Nah, di sini ada macam-macam sistem pencernaan. Ada sistem pencernaan mekanisme dan sistem pencernaan kimiawi. Oke, kita bahas satu persatu. Sistem pencernaan mekanisme. Sistem pencernaan mekanisme yaitu yang dilakukan dengan cara mekanis atau fisik. Nah, biasanya misalnya seperti mengunyah makanan di dalam mulut atau gerakan meremas-remas yang ada di dalam lambung dan tenggorokan. Jadi gampangnya, jadi sistem pencernaan ini adalah gerakan yang dilakukan secara mekanisme seperti contohnya mengunyah makanan atau menghancurkan makanan itu dalam tubuh manusia seperti itu. Oke, next ada pencernaan secara kimiawi. Nah, di sini pencernaan secara kimiawi diartikan sebagai proses pencernaan yang menggunakan bahan kimiawi yang ada di dalam tubuh manusia. Ada fungsinya. Fungsinya adalah sebagai perubahan atau melakukan transformasi bentuk makanan yang awalnya besar menjadi bentuk partikel yang lebih kecil. Dalam hal ini, bentuk kimiawi tubuh adalah enzim. Jadi hasil yang dapat didapatkan dari pencernaan kimiawi adalah enzim-enzim yang tadi awalnya sudah dilakukan oleh sistem pencernaan mekanisme. Jadi mekanisme ini masih berbentuk kasar atau masih berbentuk makanan yang mungkin masih berbentuk butiran, tapi setelah melewati pencernaan kimiawi ini sudah berbentuk enzim-enzim yang akan bisa dicerna oleh tubuh kita atau organ-organ dari tubuh kita yang lainnya. Next. Oke, di sini ada beberapa tahapan proses pencernaan. Ada ingesti, mastikasi, prestalasi, digesti, absorpsi, metabolisme, egesti, dan ekresi. Mari kita bahas satu persatu. Oke, di sini ada ingesti. Merupakan proses masuknya makanan dan cairan dari lingkungan ke dalam tubuh melalui proses menelan baik melalui koordinasi gerakan mengunyah. Jadi ingesti ini umumnya dilakukan tahap pertama yaitu pada mulut itu mengunyah makanan itu dinamakan ingesti. Mungkin sampai hancur atau sampai melebur. Nah, di sini ada tahap kedua yaitu mastikasi, merupakan proses pemotongan dan penggilingan makanan oleh gigi. Jadi setelah dimasukkan, ingesti mengunyah, ada proses pemotongan lagi yang lebih kecil atau mendapatkan bagian lebih kecil lagi yaitu pada tahap mastikasi. Ada peristaltis. Oke, yang ketiga peristaltis itu merupakan gelombang kontraksi otot polos involter yang menggerakkan makanan sehingga tertelan melalui saluran makanan. Lanjutan dari proses mastikasi yaitu peristalis ini yaitu gerakan memakan sehingga tertelan, jadi agar bisa masuk ke dalam tubuh manusia lagi dilanjutkan oleh proses ini. Yang kelima yaitu digesti, merupakan rangkaian kegiatan fisik dan kimia pada makan yang dibawa ke dalam lambung dan usus halus. Jadi setelah tahapan 1, 2, dan 3 tadi ini berjalan,
makanan atau yang sudah kecil tadi ini, sudah dikunyah, sudah dihaluskan oleh gigi tadi ini dibawa masuk ke dalam lambung atau usus halus, yaitu dinamakan digestif. Next ada absorpsi, merupakan proses penyerapan nutrien oleh usus melalui saluran darah dan getah bening menuju ke hepar. Setelah masuk ke digesti, zat-zat tadi ini dibawa masuk absorpsi, dibawa masuk ke dalam getah bening atau ke hepar, itu melalui jalur atau namanya absorpsi. Jadi terus berurutan seiring satu sama lain. Ada metabolisme, merupakan proses akhir penggunaan makanan dalam tubuh, meliputi semua perubahan kimia yang dialami zat makanan sejak diserap tubuh sampai menjadi sampah atau proses hasil dari pencernaan ini. Jadi awal dari ingesti sampai metabolisme itu berurutan hingga menghasilkan zat-zat yang tidak berguna lagi dan akhirnya dikeluarkan oleh sistem pencernaan lainnya. Ada agesti, merupakan proses eliminasi zat sisa yang tak dicerna oleh dan bakteri dalam bentuk feses. Setelah dari metabolisme sudah digunakan zat-zat yang penting, jadi tersisa agesti, yaitu pemisahan antara zat yang masih berguna digunakan sebagai metabolisme tubuh dan pemisahan antara zat menjadi feses atau mungkin tidak berguna lagi bagi tubuh, itu sudah dipisahkan dalam agesti tersebut. Ada ekskresi, merupakan proses pembuangan zat-zat metabolisme. Jadi setelah masuk ke EGC tadi masih dalam tahap pemisahan, tapi ekskresi ini adalah tahap sudah dikeluarkan pembuangan sisa-sisa zat dari makanan yang tidak berguna lagi dalam tubuh kita, yaitu bisa diartikan sebagai feses atau mungkin urin dalam tubuh manusia. Jadi urutan dari rangkaian ini berurutan satu sama lain dari awal memasukkan makanan ke dalam tubuh hingga dikeluarkan lagi keluar tubuh, yaitu zat yang tidak berguna lagi. Sedangkan zat yang masih berguna akan dimetaboliskan lagi dalam tubuh, digunakan sebagai daya tahan tubuh kita untuk mencerna makanan tersebut. Oke, kita lanjut ke pemateri selanjutnya, Saudari Risna Dewi Anggin. Next. Oke. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Ahmad Farid Prayitno. Next. Belum muncul di gua PPT-nya. Next. Belum kegeser ke PPT selanjutnya. Nah, baiklah, di sini ada anatomi sistem pencernaan manusia. Anatomi sistem pencernaan itu terdiri dari organ-organ pencernaan yang dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu ada organ dalam, saluran pencernaan, dan organ pencernaan pelengkap. Jadi, organ dalam itu ada mulut, esofagus atau kerongkongan, ada lambung, usus halus, usus besar, dan berakhir di anus. Kemudian organ pencernaan pelengkap atau aksesori itu ada lidah, gigi, kantung empedu, dan kelenjar air liur, hati, dan juga pankreas. Next. Kemudian ada organ-organ sistem pencernaan, yaitu ada rongga mulut. Rongga mulut ini terdapat di dalam rongga mulut ini terdapat dua organ sistem pencernaan, yaitu gigi dan lidah. Masing-masing organ sistem pencernaan ini terdapat di dalam rongga mulut, memiliki peranan dalam proses pencernaan makanan. Kemudian ada kerongkongan. Nah, kerongkongan atau esofagus. Nah, kerongkongan itu berupa tabung otot yang panjangnya itu sekitar 25 cm, memanjang dari akhir rongga mulut hingga ke lambung. Fungsinya sebagai jalan untuk makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung.
mencegah benda asing masuk ke perut, menghasilkan gerak kristalik, dan mencegah laju cairan dari perut. Kemudian ada lambung. Lambung itu bagian saluran pencernaan yang melebar. Lambung dapat menampung makanan 1 liter hingga mencapai 2 liter. Di dalam lambung ini terdapat 3 enzim. Ada enzim pepsin, enzim lipase, terus ada juga enzim tripsin. Masing-masing enzim ini punya masing-masing enzim ini punya fungsi masing-masing. Nah, enzim pepsin ini mengubah amilum menjadi maltosa, terus enzim lipase mengemulsi lemak menjadi asam lemak, kemudian ada tripsin yang mengubah pepton menjadi polipeptida. Kemudian ada usus halus, usus halus atau intestinum. Nah, usus halus ini saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Usus halus ini berupa tabung yang panjang sekitar 6-8 meter dan terdiri dari 3 bagian, ada duodenum, terus yang itu duodenum ini usus 12 jari, terus ada jejunum, usus kosong, terus kemudian ada ileum, usus penyerapan. Kemudian usus besar atau kolon. Usus besar itu bagian usus antara usus buntu dengan rektum. Fungsi dari usus besar ini menyerap air selama proses pencernaan, terus membentuk massa feses, mendorong sisa makanan hasil pencernaan keluar tubuh, dan kemudian membentuk lendir untuk melumasi permukaan mukosa. Kemudian yang terakhir itu anus. Anus ini organ yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses, menahan feses agar tidak keluar secara tiba-tiba, membantu feses keluar dengan gerak peristalik. Terus ada kelenjar pada sistem pencernaan. Kelenjar ini ada kelenjar ludah, yaitu kelenjar yang menghasilkan 1-2,5 liter air liur ludah setiap harinya. Ludah manusia ini mengandung air, mucus, enzim amilase, zat bakteri, dan lain-lain. Nah, ludah ini berfungsi untuk melumasi rongga mulut serta mencerna karbohidrat menjadi disakarida. Kemudian ada hati. Hati atau hepar merupakan kelenjar terbesar di dalam tubuh dan letaknya itu di rongga perut sebelah kanan. Terus berfungsi untuk mengatur keseimbangan zat makanan dalam darah sebagai penyekresi empedu dan membentuk eritrosit. Ada kantung empedu. Kantung empedu ini kantung empedu ini organ berbentuk buah pir yang dapat menyimpan sekitar 50 ml empedu yang dibutuhkan tubuh. Nah, kantung empedu ini kantung empedu ini terhubung dengan hati dan usus 12 jari melalui saluran empedu. Kantung empedu ini berfungsi untuk menetralkan asam lambung, membantu proses pencernaan lemak, membantu fungsi enzim lipase dan bakterisida yang dapat membunuh bakteri. Terus ada pankreas. Pankreas ini kelenjar eksosorin sekaligus kelenjar endokrin. Nah, pankreas juga disebut sebagai kelenjar eksorin karena menghasilkan getah-getah pankreas yang diekskresikan ke usus halus. Sementara kelenjar disebut juga kelenjar endokrin karena pankreas menghasilkan hormon insulin dan glukagon. Nah, pankreas ini letaknya ada di kudaran kiri atas abdomen dan perut bagian kaput dan kepalanya menempel pada organ duodenum. Pankreas ini fungsinya mengatur kadar gula dalam darah melalui pengeluaran glukagon yang menambah kadar gula dalam darah dan dengan mempercepat tingkat pelepasan dari hati. Kemudian, pankreas ini berfungsi pengurangan kadar gula dalam darah
yang mengeluarkan insulin yang mana mempercepat aliran glukosa ke dalam sel tubuh, terutama otot. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yuna. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari dua rekan saya, Ahmad Farid dan Risna Dewi Anggin, yaitu ada mobilitas saluran pencernaan. Dari mobilitas saluran pencernaan ini tuh terdiri dari dua gerak. Yang pertama ada gerak peristaltik. Nah, dalam bentuk gelombang perlahan di sepanjang lapisan otot polos dan trakus. Kemudian tipe gerakan ini terutama didapatkan pada lambung. Yang kedua ada gerak segmental, terdapat pada usus halus dan usus besar. Tipe gerakan ini berlangsung secara ritmik, menghasilkan segmentasi di sepanjang usus. Next, Rit. Selanjutnya ada gangguan pada sistem pencernaan manusia. Itu terdapat beberapa penyakit gangguan yang dapat menyerang sistem pencernaan manusia. Yang pertama ada MAH. MAH ini tuh gangguan pada sistem pencernaan yang sering banget didengar sama kita ya. Nah, penyakit MAH ini tuh gejalanya berupa rasa nyeri dan panas pada lambung. Terus yang kedua ada ulkus atau tukak lambung. Nah, gangguan sistem pencernaan yang disebabkan oleh adanya kerusakan pada selaput lendir karena faktor psikostomatis, toksin, atau akibat bakteri. Nah, faktor psikosomatis yaitu kelainan yang menyebabkan penderitanya selalu ketakutan, kecemasan, keinginan yang berlebihan, kelelahan yang dapat merangsang sekresi HCl yang berlebihan. Nah, HCl yang dikeluarkan lambung apabila berlebihan itu sangat berbahaya karena dapat merusak selaput lendir lambung. Yang ketiga ada kolik. Nah, kolik ini disebabkan oleh makanan yang mengandung zat-zat perangsang seperti cabai dan lada. Kemudian yang keempat ada ambeien. Ambeien itu peradangan dan pembengkakan pada pembuluh darah di lubang anus. Terus yang kelima ada diare. Nah, diare ini tuh karena adanya infeksi pada kolon yang disebabkan oleh bakteri. Penderita diare ketika buang air besar, fesesnya encer, apabila tidak segera dicegah dapat menimbulkan dehidrasi. Yang keenam ada konstipasi atau sembelit, yaitu gangguan pencernaan di mana penderitanya mengalami sulit buang air besar karena feses terlalu keras. Yang ketujuh ada peritonitis. Peritonitis ini infeksi pada rongga perut. Yang 8 ada radang usus buntu atau appendistis, yaitu peradangan pada bagian usus besar yang kita kenal sebagai appendis atau usus buntu, atau bisa disebut juga umbai cacing. Terima kasih, hanya itu materi yang saya sampaikan. Oke, sekian presentasi penyampaian dari kelompok kami tentang sistem pencernaan dari mata kuliah fisiologi anatomi tubuh manusia. Jadi kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada kesalahan materi atau kesalahan kata-kata. Untuk teman-teman yang ingin bertanya mungkin bisa kita diskusikan bareng-bareng pada kolom komentar. Nanti kita akan upload video ini pada YouTube. Teman-teman bisa komen langsung pertanyaannya atau buat bahan diskusinya di kolom komentar. Dan lebih lanjutnya kita akan mendapatkan jawabannya nanti di pertemuan mata kuliah anatomi fisiologi dan tubuh manusia. Oke, sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.